أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تلاوة مباركة من آيات الله البينات صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita menuju acara selanjutnya, yakni sambutan singkat dari ketua panitia kepada yang terhormat Hajjah Rahmi Lestari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsir kepada Syekh Muhammad yang telah hadir di Pondok Haramain, Abuya yang telah bersedia untuk hadir untuk mengisi pada kajian sore berkah ini. Tak lupa Ustaz Jundi sebagai pembina kami yang selalu setia hadir hadikor. Insya Allah sama-sama hari ini tujuan kami mengadakan acara kajian di Pondok Pesantren Haramain tidak semata-mata untuk bukti cinta kita pada saudara kita di Palestina. Kami di sini tidak sendiri, kami bekerja sama dengan banyak komunitas, begitu juga dengan IPO yang telah menjadi jembatan hadirnya dan berlangsungnya acara ini. Jazakumullah khairan katsir kepada Asa. Insya Allah nanti saya sedikit akan menyampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dalam penyajian saat kami berlangsung acara. Sekali lagi saya mohon untuk menjaga prokes
karena kami di sini benar-benar sudah menjalin hubungan dengan pemerintah dan itu telah disepakati yang tidak menggunakan masker. Saya mohon selama acara berlangsung dan tidak terlalu dekat jarak, hanya semata-mata kita menjaga, saling menjaga. Tidak tahu Allah yang memberikan itu penyakit. Semoga kita terhindar dari segala bencana. Selanjutnya saya tidak panjang lebar. Insya Allah semoga acara kita pada sore hari ini kajian berkah dan donasi yang kita harapkan untuk saudara kita di Palestina berlangsung pada Jumat berkah ini dihadiri oleh jemaah dan para malaikat yang menyaksikan. Insya Allah sedikit tapi akan menjadi ikhtiar kita dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan minkum, jazakumullah khair. Ahlan wa sahlan yang baru datang, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, kepala desa, mungkin kantor camat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan singkat dari Ketua Panitia Hajjah Rahmi Lestari. Hadirin hadirat jamaah kajian hafizakumullah, selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian dan sambutan atas nama tuan rumah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini LC.MH. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan liyakuna lil mu'minin hidayatan basyiran wa nadhira rahmatan wa shifaa. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-mustahiqqu lil ibadati wad du'a. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqihi wa imamu rusulihi khatimu anbiya'ihi fala mursila lahu min ba'dihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa mu'allimina wa qa'idi darbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jalalah Al-Fadilah Syekh Muhammad Jabir yang kami muliakan, Ustaz Jundi serta seluruh jajaran dan anak buahnya, pada antum semua kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang dan seterusnya ilal abad. Datang ke pondok ini milik kita. Silahkan apa yang bisa kita kerjasamakan, apa yang bisa Bapak dan saudara-saudara berikan kepada kami, mudah-mudahan akan berlipat ganda manfaat dan barakahnya. Yang kedua, tentu saja ada nanti hal-hal yang kurang berkenan, maghfiratan kami keluarga pondok memohon untuk dimaafkan. Itu semua kekurangan kami dan kami siap untuk memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Jamaah sekalian yang saya hormati, inilah Pondok Pesantren Darul Haramain, pondok kita semua, sebuah lembaga pendidikan yang diniatkan untuk mengeksplorasi semua potensi yang diberikan Allah kepada umat Islam berupa generasi-generasi baru, berusaha dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengajar, mendidik dan membina mereka. Semoga di masa yang akan datang mereka bisa menjadi bagian daripada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itulah Pondok Pesantren Darul Haramain
Mudah-mudahan dengan kedatangan Syekh yang kami muliakan, Ustaz Jundi dan kawan-kawan, Nurul Haramain bisa menjadi semakin terbuka, makin memberikan manfaat bagi masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Khusus dalam mengangkat masalah ini, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sejarah kita mencatat bahwa ketika Perdana Menteri Palestina Muhammad Amin al-Husseini menerima delegasi yang diutus oleh Presiden Soekarno ke Palestina dulu, Muhammad Amin al-Husseini yang memiliki radio yang bisa dipancarkan ke seluruh dunia memerintahkan kepada siaran radio Palestina untuk menggaungkan kemerdekaan Indonesia. Pertama kali digaungkan secara internasional adalah melalui radio Palestina yang berbahasa Arab, berbahasa Inggris dan berbahasa Jerman. Terus menerus tanpa henti untuk memberitahu dunia bahwa Indonesia telah menyatakan, memproklamirkan kemerdekaannya. Sebelum delegasi itu pulang, delegasi yang dipimpin oleh Muhammad Hassan kemudian menerima cek dari seorang dermawan Palestina, ya, Ali Tahir, yang menarik semua isi uangnya di bank-bank yang ada di seluruh dunia tanpa sisa. Kemudian diserahkan kepada delegasi Indonesia, diikhlaskan, diwakafkan untuk menjadi bekal perjuangan rakyat Indonesia dalam memproklamirkan, mengusahakan pengakuan sampai resmi menjadi negara merdeka. Tanpa ada bekal itu, mungkin Indonesia tidak merdeka. Bangsa Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno tidak pernah melupakan jasa Palestina. Sampai 2 kali kontingen olahraga Indonesia dicoret dari Olimpiade dan kejuaraan dunia karena perintah Presiden Soekarno melarang atlet-atlet Indonesia meladeni pertandingan dengan Israel. Tidak ada bangsa yang seperti itu, yang sanggup mengorbankan kesempatan besar, ya, bertanding di kancah dunia hanya demi membela saudaranya bangsa Palestina. Hutang ini bagi bangsa Indonesia tak pernah terbayarkan. Sebab itu, sebagai bangsa yang beragama, bangsa yang tahu membalas budi, bangsa yang menyatakan Islam sebagai payung kehidupannya, dimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak diakui sebagai hamba yang baik kalau tidak pandai berterima kasih. Jadi inilah bangsa Indonesia dengan segala keterbatasannya tetap mendukung Palestina sampai kiamat. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a
Wa ja'alakum khala'ifal ardi ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapa lagi yang akan menjawab permintaan orang-orang yang muttar, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang terzalimi? Kecuali Allah, idza da'ahu, sepanjang dia memohon kepada Allah. Jadi yang kita lakukan ini adalah memohon kepada Allah, karena Allah tidak akan menjawab orang yang diam. Orang yang menolak untuk meminta seperti orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang kafir. Orang yang kafir, orang yang tidak pantas mendapat pertolongan Allah. Supaya kita pantas mendapat pertolongan Allah, maka kita lakukan kegiatan seperti ini sebagai bentuk da'ahu, memohon kepada Allah. Wa yakshifus su'a, dan menghapuskan keburukan-keburukan. Kita sedang mengalami masa yang buruk, masa yang menambah kesusahan dan kesulitan, terutama negara-negara Muslim yang baru melek, baru terbebas dari penjajahan. Lebih jauh lagi, wa yaj'alakum khala'ifal ardi, jika kamu terus berusaha. Bahkan para mufassir menjelaskan orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang muttar, tidak hanya yang muslim, bahkan sekalipun dia kafir, sekalipun dia tidak muslim, sepanjang dia da'ahu, Allah akan menolongnya. Terlebih-lebih apalagi dia beriman dan dalam rangka membela saudaranya, dalam rangka memenuhi perintah Allah untuk pandai bersyukur. Wa yakshifus su', dia akan menghilangkan keburukan-keburukan ini, dan pada akhirnya wa ja'alakum khala'ifal ardi. Allahu Akbar. Tentu pada waktunya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yusuf Al-Makassari tertulis di dalam buku yang berjudul The Untold Story of Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa melawan musuh-musuhmu itu dengan senjatamu, dengan kekayaanmu, dengan ilmumu, sekali-kali tidak. Tapi kamu bisa mengalahkan mereka dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itulah yang menjadi alasan mengapa Islam menjadi the fastest religion in America and Europe, Australia, all over the world. Negara agama yang paling cepat perkembangannya karena mereka melihat akhlakul karimah dari umat Islam. Saya tidak tahu sanadnya. Orang Yahudi ini memang saya ada buku di atas, ada yang bisa ambilkan dulu buku di atas lemari kaca di ujung sebelah utara. Ya, ada buku hijau warna itu, judul Yahudi. Ya, segera. Jadi Yahudi ini memang punya tabiat menentang. Jadi buku ini bukan ditulis oleh umat Islam. Buku ini ditulis oleh ahli riset. Ini Henry C. Adams menulis buku Yahudi, Agama dan Etnis Sejarah yang Tersembunyi. Sepenuhnya buku ini menjelaskan tentang akhlak perilaku orang Yahudi yang secara ringkas
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka memang ada yang mukmin, tetapi lebih banyak yang fasik. Kan di dalam buku ini dijelaskan, inilah buku paling klasik yang berusaha memotret sejarah kelam kaum Yahudi. Sebuah buku yang secara detail menjelaskan penganut agama dan bangsa yang saat ini begitu berkuasa, begitu dibenci, sekaligus ditakuti. Itu fakta yang terjadi. Seperti kata Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau sudah tahu kalau kalian mau lawan dia dengan tentara, baru keluar dari pintu rumah kita saja dia sudah bisa lihat lewat satelit. Apalagi mau mengarungi lautan dan sebagainya. Tidak terbayangkan Anda akan bisa mengalahkan mereka dengan persenjataan. Senjata mereka terlalu canggih, bahkan Anda pikirkan saja tidak terpikir bagaimana mau mengalahkannya. Begitu juga dengan hartanya. Ya, dari 2% orang kaya dunia yang menguasai dunia sekarang adalah keluarga-keluarga Yahudi. Bahkan di Indonesia, they have thousands of buzzers here in Indonesia untuk menjelaskan betapa hebatnya mereka, betapa mereka mampu membayar dengan bayaran yang tak terpikirkan karena uangnya begitu banyak. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, apalagi ini bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia, negara yang sesubur ini masih kalah produksi dengan negara Israel yang kering kerontang seperti itu. Bagaimana tingkat ilmu pengetahuan? Tetapi itu untuk masa ini umat Islam tidak perlu risau. Tunjukkan akhlakul karimah Islam, ini akan lebih berpengaruh bagi dunia. Karena justru dunia sekarang kehilangan akhlakul karimah untuk bisa bertahan hidup menghadapi masa globalisasi dan masa digitalisasi dari masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya optimis bahwa umat Islam dalam mengejar ketertinggalan dengan semangat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yudkhilur ruh fi qulubi a'dadihi. Allah akan memasukkan rasa takut di dalam hati mereka, di dalam hati musuh-musuh mereka. Ngeri, ya. Nahnu kuna lail naftah al-fursah di al-jamaah ayutuna sadaqatihim al-aulad, anak-anak kecil 50.000 uang belanja mereka sumbangkan setiap malam, dikumpulkan bisa mendapatkan 1 juta 2 juta setiap malam. Ini mengerikan bagi mereka. Kalau seluruh dunia 1,5 miliar umat Islam di dunia ini melakukan cara seperti itu, tidak terbayangkan mereka akan dikalahkan oleh rasa takut mereka. Demikianlah diantaranya, kalau ilmu kita kurang, harta kita kurang, ilmu kita kurang, kita masih punya akhlakul karimah untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Akhirnya saya kutip apa yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mengatakan ketika pidato kemenangannya, dia mengatakan inni la astahyi minallahi subhanahu wa ta'ala an abtasima wa ikhwani fi Filistin yu'adzabuna wa yuqtalun. Sungguh aku malu untuk sekedar tersenyum, malu kepada Allah, untuk tersenyum saja aku malu, sebab saudaraku di Palestina sana disengsarakan dan dibunuh. Kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jika perasaan-perasaan seperti itu melalui Syekh dan kawan-kawan disebarkan terus di hati umat Islam ini, insya Allah Allah akan pada waktunya akan membuka kemenangan dan kejayaan bagi umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan bakat untuk Pondok Pesantren Nurul Haramain oleh Ketua Panitia Tahajud KOM Nusa Tenggara Barat. Mohon dalam kesempatan ini hadir juga Ayahanda Tuan Guru Haji Khairi Habibullah untuk menerimanya bersama Tuan Guru Haji Hasanain Juwaidi LCM. Ya, saya terima ya. Sebagai tanda cinta dari Hah? Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita dengarkan bersama Amin. kajian taujihan wal irsyadat dan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jalil. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحاضرين والحاضرات المباركين في هذا المعهد المبارك، معهد نور الحرمين، وأهلا وسهلا، فخور بوجود الأستاذ الفاضل الحاج حسنين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على جهودكم. واخونا الاستاذ جندي المترجم. أنا مترجم؟ المترجم ما في مشكلة. ها؟ في ميكروفون. أنت مترجم صحيح؟ نعم إن شاء الله. أنا أتكلم بالعربية وأنت مترجم بدل؟ تتحدث فقط بالإندونيسيا. من الأحسن أن تتحدث بالإندونيسيا يعني. Indonesia. بالإندونيسية طبعا. أيوه. طيب. بالإندونيسية أو باللومبوكية؟ Sasakia. Sasak. ما شاء الله. الحمد لله. kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, di hari Jumat yang barakah, kita sama-sama diberikan kesempatan kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majlis ini ada tujuan untuk bagaimana kita terlibat dalam kemenangan saudara kami di Palestina. Saudara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu khususnya di Palestina, kita sebagai orang muslim percaya dengan hadis dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tanah Palestina, tanah Baitul Maqdis akan kembali kepada muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Intinya, apakah kita terlibat dalam kemenangan itu atau tidak? Itu intinya. Yang terjadi di Palestina atau di negeri lain, itu cobaan bukan untuk mereka saja, tetapi untuk kita semua. Karena Nabi SAW bersabda di hadis, la tazalu ta'ifatan min ummati mansura. Masih ada kelompok yang membela agama sampai qiyamus sa'ah. Al-ribat, ahlul ribat, mereka murabitun, mereka menjaga, membela agama Islam, membela Masjidil Aqsa.
Nabi SAW tidak menyebutkan tempat ini. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurah. Masih ada satu kelompok dari umatku mansurah, diberikan kemenangan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, aina hum? Di manakah mereka? Tempat mereka di mana? Nabi SAW menjawab, Ardul Ribat, Baitul Maqdis. Tanah Ribat. Ribat artinya mereka standby di sana. Standby membela Masjidil Aqsa. Berarti mereka yang di Masjidil Aqsa, saudara kami di Palestina, mereka beruntung karena mereka tetap teguh, istiqamah, thabat ala hadis. Yang penting kita termasuk di mana? Karena kita lihat di zaman ini, bukan hanya di zaman ini, dari masa lalu banyak yang lari ke sana ke sini. Ya. Ketika melihat kekuatan musuh Islam, dia milih terlibat dalam musuh Islam. Kenapa? Fatara alladhina fi qulubihim marad, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihi yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka lari kepada orang kafir. Kenapa? Yang pertama Allah menjelaskan, mereka fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit marad. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kita takut hancur, takut rugi, takut kalah. Lebih baik kita ikut, kita bergabung sama orang yang kuat. Di mata mereka, orang yang kuat ini orang Israel, orang Yahudi, Amerika dan lain. Padahal kalau kita belajar sejarah masa lalu, Farisi, Romawi, Maghul, Tatar, mereka lebih kuat daripada kekuatan yang ada di masa itu. Tetapi di mana mereka? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-baqa'u lil-Islam, hal yang ada sampai qiyam sa'ah dalam umat Islam. Kemenangan dijamin. Nabi SAW menjamin bahawa kemenangan itu bagi umat Islam. Tetapi ujian dan cubaan bagi kita, apakah kita tetap istiqamah sampai akhir hayat atau tidak. Bagaimana caranya? Kesimpulannya, bagaimana saya sebagai orang Muslim, apa yang harus saya lakukan terhadap saudara kita di Palestina? Karena Nabi SAW bersabda, umat Islam, muslimin, muslim sesama muslim itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhu, ketika salah satu anggota tubuh kena sakit atau penyakit kanan, langsung seluruh tubuh bergerak untuk mencari obat. Bagaimana cara menyembuh penyakit tangan? Kalau misal tangan kita sakit, terus yang bergerak ke rumah sakit kaki, betul enggak? Yang minum obat mulut sendiri, yang berfikir bagaimana caranya obat. Untuk apa? Padahal yang sakit bukan kaki, bukan kepala, bukan, tetapi hanya cuma tangan saja, tetapi karena satu tubuh semuanya bergerak. Itulah umat Islam satu. Bagaimana kita bergerak membela saudara kita di Palestina? Kemampuan kita beda-beda masing-masing. Yang pertama, ini ada 4 hal yang penting. Yang pertama, wajib bagi setiap orang Muslim berjihad dengan jiwanya. Tapi di zaman ini belum bisa, pintu jihad tertutup. Tetapi kalau kita belum bisa berjihad dengan jiwa kita, paling minimal kita niat. Ketika terbuka pintu jihad, kita insya Allah terlibat dengan mujahidin. Wajib bagi setiap orang Muslim niat dalam hati ikut jihad fi sabilillah. Tidak ada martabat, tidak ada nilai lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin min syu'abil nifaq. Siapa yang tidak berjihad fi sabilillah atau paling minimal tidak ada niat berjihad,
nanti ketika mati meninggal dalam keadaan nifaq, na'udzubillah. Paling minimal, ya Allah, berikan taufik bagi kami membantu membaikkan mereka. Yang kedua, belum bisa kita berjihad dengan jiwa kita, kita berjihad dengan harta kita, membantu saudara kita di Palestina. Kemampuan kita apapun kita serahkan ke mereka, membantu membela saudara kita di Palestina. Yang ketiga, itu sebenarnya bukan yang ketiga, harusnya urutan yang paling utama adalah doa. Doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qala ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata seorang mukmin. Senjata kita. Senjata. Jangan sampai ada yang bilang cuma saya bisa doa saja, artinya itu saja yang saya bisa. Itu sesuatu yang besar. Kalau kita merasa doa itu kecil, itu berarti kita kurang yakin. Kurang yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala qadir. Dalam satu hari, satu menit Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghancurkan Israel, menghancurkan seluruh musuh Israel. Tapi ada hikmah. Allah maha tahu mana yang lebih baik. Salah satu hikmah, liyamizal khabith min at-tayyib. Allah ingin tahu perbedaan mana yang khabith, mana yang tayyib. Siapa yang baik, siapa yang buruk. Siapa yang imannya baik, siapa yang dua. Alhamdulillah. Itu ikhtibar. Ikhtibar itu periksa, tes, cek. Itu yang terjadi, itu ujian bagi kita semua. Siapa yang mukmin, siapa yang pura-pura. Berarti doa itu salah satu senjata yang harus kita tidak tinggalkan. Senjata yang kita harus jangan sampai tidak tinggalkan. Kalau kita mencintai Palestina, kita peduli sama mereka, jangan sampai lewat satu hari kita belum doa. Wajib seharusnya, ya, waktu nazilah, doa nazilah, qunutun nazilah. Bukan hanya salat subuh, sebenarnya 5 waktu. 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaat yang terakhir setelah rukuk, doa untuk Palestina. Hatta salat sirriyah, salat zuhur. Habis rukuk, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma a'izzahum, Allahumma qawwihim, Allahumma ansur bihim. Nanti malam ketika bangun tidur, di saat malam kita berdoa untuk mereka. Itulah orang Muslim yang tidak tenang hatinya ketika melihat keadaan saudara Muslim. Sebagaimana kata Salahuddin dari Kiai Hasanin, ada tertulis di sana, kata apa? Saya tidak bisa astahi, saya malu sama Allah. Saya senyum, tenang, padahal mereka mengalami kesulitan menghadapi musuh Islam. Memang itulah setiap waktu, setiap saat itu siapa yang tahu? Siapa di antara kita yang doanya mustajab? Jangan menyemihkan diri. Oh siapa? Saya siapa? Jangan. Mungkin amal, salah satu amal dari kita, amalan kecil, ya, berbakti baik kepada orang tua, salat di saat malam, sedekah. Amalan apa saja, sir, rahasia, tidak ada yang tahu. Dengan doa kita, Allah subhanahu wa ta'ala menolong, membela, menghancurkan Israel, membela saudara kita di Palestina, menolong saudara kita di Palestina, dan menghancurkan, membinasakan Israel. Ketika berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Saat berdoa, doa dengan yakin bahwa Allah ijabah doa kami. Jangan coba sama Allah.
Ternyata saya udah tugas saya berdoa. Nah, semoga doa saya dijawab oleh Allah dengan husnul dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa. Yang keempat, kesalehan kita. Akhlakul karimah seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sampai menolong agama Allah dalam rumah kita, dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, itu salah satu sebab Allah menurunkan pertolongan kepada umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ketika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara kita menolong agama Allah, kita menjaga agama Allah dalam kehidupan kita. Menjaga ibadah, menjaga salat, menjaga baca Quran, puasa, sedekah, infak, akhlakul karimah, berbakti baik kepada orang tua, silaturahmi, semuanya kita menjaga kebaikan, menjaga amal saleh. Kita semuanya sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan kepada saudara. Berarti kesalehan kita masing-masing salah satu cara Allah menolong umat Islam. Semoga kita harap semua yang hadir termasuk terlibat bergabung dalam kemenangan saudara kita di Palestina. Karena ketika datang yaumul qiyamah, ketika ditanya misal kita ketemu saudara kita, apa yang kamu lakukan untuk kami, untuk menolong kami? Itu saja kemampuan saya. Doa, sedekah, jihad, saya ada niat. Semoga Allah memudahkan ya Rabbal Alamin. Dan selalu kita berdoa setiap majelis, apalagi di hari Jumat ini, doa yang mustajab. Di sore hari kita berdoa sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan Masjidul Aqsa dari keluar Yahudi ya Rabbal Alamin. Selamatkan saudara kami di Palestina dari penjajah Yahudi dan Israel. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairal jazaa. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tasbih dari Syekh untuk kita dan sebagai bukti cinta kita kepada Palestina. Selanjutnya, mohon maaf sebelum saya lanjut, kami mohon sedikit menjaga jarak, bisa digeser sedikit di permintaan dari panitia yang di sana. Ini untuk masakan bersama saya. Ya, jaga jarak dan juga memakai masker. Kita kan tadi apa namanya ceramah, kalau nggak ceramah pakai. Kayak saya tadi. Hadirin hadirat, kita lanjutkan ke acara penyerahan plakat untuk Fadilatul Syekh Muhammad Jabir yang akan diberikan oleh Ketua Umum Tahajud Hall. Itu jaraknya yang ke depan, belakang juga diatur karena mau di shooting, nanti mau jadi laporan. Ya, supaya jangan bikin masalah. Maju yang depan, maju lagi, kemudian atur jaraknya, nanti itu difoto, itu diserahkan ke kepolisian itu sebagai bukti kita telah menjalankan. Ya, kita saksikan bersama penyerahan plakat untuk Fadilatul Syekh Muhammad Jabir oleh Ketua Umum Tahajud Hall. Selanjutnya kita dengarkan bersama